Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erfajar Ramadan dengan NIM 2403041185. Baiklah, saya akan menjelaskan pertemuan ke-9, yaitu kemampuan antar pribadi atau yang juga dikenal sebagai impersonal skill. Impersonal skill adalah kemampuan seseorang dalam berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Kemampuan ini mencakup cara seseorang berkomunikasi, menjalin relasi, bekerja sama dalam tim, menyelesaikan konflik, hingga memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja, kemampuan antar pribadi sangat penting karena memerlukan seberapa baik seseorang dapat membangun hubungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Salah satu aspek penting dari kemampuan antar pribadi adalah komunikasi yang baik secara verbal maupun nonverbal. Seseorang yang memiliki kemampuan antar pribadi yang tinggi biasanya mampu menyampaikan pendapat dengan jelas, menjadi pendengar yang baik, serta memahami bahasa tubuh dan ekspresi orang lain. Selain itu, empati juga merupakan bagian penting, yaitu kemampuan untuk merasakan dan memahami sudut pandang orang lain, yang berguna dalam membina hubungan yang penuh pengertian dan saling menghargai. Kemampuan ini dapat dilatih dan dikembangkan melalui pengalaman, refleksi diri, maupun pelatihan. Di tempat kerja, keterampilan ini sangat dibutuhkan dalam membangun kerja tim, menghadapi pelanggan, hingga menjadi pemimpin yang efektif. Seseorang yang unggul dalam kemampuan antar pribadi cenderung lebih mudah diterima dalam lingkungan sosial, lebih disukai dalam interaksi, dan lebih sukses dalam membangun kolaborasi jangka panjang. Selanjutnya, materi pertemuan ke-10 yaitu inovasi dan perubahan organisasi. Inovasi dalam organisasi merujuk pada proses menciptakan dan menerapkan ide-ide baru yang mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta daya saing perusahaan. Inovasi dapat berupa pengembangan produk baru, perbaikan proses kerja, atau penerapan teknologi baru yang mendukung tujuan strategis organisasi. Inovasi menjadi kunci penting dalam mempertahankan relevansi di tengah persaingan bisnis yang terus berubah dan semakin ketat. Perubahan organisasi adalah proses penyesuaian atau transformasi struktur, budaya, strategi, atau operasi dalam suatu organisasi sebagai respon terhadap faktor internal maupun eksternal. Faktor internal seperti kepemimpinan baru, budaya kerja, atau efisiensi operasional, serta faktor eksternal seperti perkembangan teknologi, regulasi pemerintah, dan tuntutan pasar. Mendorong organisasi untuk beradaptasi. Tanpa kemampuan untuk berubah, organisasi bisa tertinggal dan kehilangan daya saingnya. Keterkaitan antara inovasi dan perubahan organisasi sangat erat, karena inovasi seringkali menjadi pemicu utama perubahan. Organisasi yang inovatif cenderung lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan dan mampu menciptakan peluang baru. Namun, keberhasilan inovasi dan perubahan sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, kepemimpinan yang efektif di dalam organisasi. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk membangun budaya inovatif yang mendukung proses perubahan secara berkelanjutan. Selanjutnya, materi pertemuan ke-11. Itu yang pertama, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran berfokus pada bagaimana suatu perusahaan menciptakan, mengomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada konsumennya. Fungsi utama dari manajemen pemasaran adalah mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pasar, lalu menyusun strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan produk atau layanan yang sesuai. Proses ini mencakup analisis pasar, segmentasi, penentuan target pasar, dan positioning, serta strategi baruan pemasaran. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kepuasan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya, manajemen keuangan. Manajemen keuangan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan secara efisien dan efektif. Hal ini mencakup perencanaan keuangan, penganggaran, pengendalian keuangan, serta pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan.
Manajer keuangan bertanggung jawab memastikan likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas perusahaan tetap terjaga. Mereka juga perlu menganalisis risiko dan imbal hasil untuk setiap keputusan keuangan, serta menjaga agar arus kas perusahaan tetap sehat. Manajemen operasi. Manajemen operasi berperan dalam mengatur dan mengendalikan proses produksi barang dan jasa agar berjalan secara optimal. Fokus utama dari manajemen operasi adalah efisiensi, kualitas, dan produktivitas. Aktivitasnya meliputi pengelolaan sumber daya manusia, mesin, bahan baku, penjadwalan produktivitas, pengendalian kualitas, hingga pengelolaan persediaan. Manajemen operasi yang baik akan membantu perusahaan mengurangi pemborosan dan meningkatkan daya saing produk di pasar. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia atau SDM. SDM bertujuan untuk mengelola tenaga kerja atau karyawan sebagai aset penting perusahaan. Fungsi manajemen SDM meliputi perencanaan, kebutuhan tenaga kerja, proses rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, hingga manajemen kompensasi dan hubungan kerja. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang produktif, meningkatkan motivasi karyawan, serta memastikan bahwa SDM yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan organisasi. Secara keseluruhan, keempat bidang manajemen ini saling berkaitan dan saling mendukung dalam mencapai tujuan organisasi. Manajemen pemasaran menciptakan permintaan, manajemen keuangan memastikan ketersediaan dana, manajemen operasi mengatur proses produksi, dan manajemen SDM menyediakan tenaga kerja yang kompeten. Keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung pada sinergi antara keempat aspek manajerial ini. Selanjutnya, materi pertemuan ke-12. Motivasi dalam manajemen. Motivasi dalam manajemen adalah proses internal yang mendorong, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku seseorang untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan kerja. Dalam konteks manajemen, motivasi sangat penting karena menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan semangat kerja karyawan. Seorang manajer harus memahami apa yang memotivasi bawahannya, karena kebutuhan dan keinginan setiap individu bisa berbeda-beda, baik itu motivasi finansial, pengakuan, pencapaian, atau rasa aman. Motivasi bisa dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri individu, seperti rasa puas karena berhasil menyelesaikan tugas atau keinginan untuk berkembang. Sedangkan motivasi ekstrinsik berasal dari luar, seperti gaji, bonus, atau penghargaan. Dalam manajemen yang efektif, keduanya perlu diperhatikan dan diseimbangkan agar karyawan merasa dihargai dan terdorong untuk memberikan kontribusi terbaik. Berbagai teori motivasi dalam manajemen seperti teori hierarki, kebutuhan Maslow, teori dua faktor Herzberg, dan teori harapan Fromm memberikan panduan bagi manajer untuk memahami dan penerapan strategi yang tepat. Manajer dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, meningkatkan keterlibatan karyawan, dan mengarahkan mereka pada pencapaian tujuan organisasi. Tanpa motivasi yang memadai, organisasi akan kesulitan mempertahankan performa kerja yang optimal. Selanjutnya, materi pertemuan ke-13, yaitu kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses menciptakan, mengembangkan, dan mengelola usaha baru dengan tujuan menghasilkan keuntungan serta menciptakan nilai tambah. Seorang wirausahawan biasanya memiliki keberanian untuk mengambil risiko dan kemampuan melihat peluang di tengah tantangan. Kewirausahaan bukan hanya soal membuka usaha, tetapi juga tentang inovasi, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah secara mandiri. Dalam dunia bisnis, kewirausahaan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing suatu negara. Kewirausahaan seringkali menjadi penggerak perubahan karena mereka memperkenalkan produk baru, cara baru dalam melayani pelanggan, atau sistem operasional yang lebih efisien. Oleh karena itu, keberadaan para wirausahawan sangat dibutuhkan untuk mendorong kemajuan suatu masyarakat. Selain itu, kewirausahaan juga menumbuhkan setiap
mental positif seperti tanggung jawab, kemandirian, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Dalam pendidikan dan manajemen, kewirausahaan kini diajarkan untuk membentuk karakter individu yang siap menghadapi perubahan, berani mengambil tindakan, dan tidak bergantung sepenuhnya pada lapangan kerja formal. Kewirausahaan tidak hanya penting bagi individu, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial secara luas. Selanjutnya, materi pertemuan 14, dinamika kelompok dan kerjasama tim. Dinamika kelompok adalah proses perubahan dan interaksi yang terjadi di dalam suatu kelompok, baik secara individu maupun secara tim. Dinamika ini mencakup pola komunikasi, pembagian peran, kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta cara anggota kelompok menyelesaikan konflik. Dinamika yang baik akan menciptakan suasana kerja yang sehat dan mendorong anggota kelompok untuk berkontribusi secara maksimal terhadap tujuan bersama. Kerjasama tim merupakan bentuk kolaborasi antar anggota dalam kelompok untuk mencapai sasaran yang lebih ditentukan. Dalam kerjasama tim, keberhasilan ditentukan oleh sejauh mana anggota saling mendukung, menghargai perbedaan, dan mampu bekerja dalam suatu kesatuan. Setiap anggota tim memainkan peran penting dalam mencapai tujuan kolektif, sehingga dibutuhkan komunikasi yang efektif, rasa tanggung jawab, serta kemampuan untuk bekerja dalam keberagaman. Secara keseluruhan, dinamika kelompok yang positif akan memperkuat kerjasama tim dan sebaliknya, hubungan yang harmonis, pemahaman terhadap peran masing-masing, serta kepemimpinan yang adil akan membantu tim mencapai hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang terbuka, saling percaya, dan mendukung agar potensi tiap anggota dapat berkembang dan memberikan kontribusi optimal bagi tim. Selanjutnya, materi yang terakhir atau pertemuan 15. Teknologi informasi atau TI adalah alat dan sistem yang digunakan untuk mengelola dan memproses data secara digital. TI mencakup perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan basis data yang mendukung berbagai aktivitas individu dan organisasi. Dalam dunia bisnis, TI berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan, dan memperluas jangkauan pasar. Perkembangan TI membawa banyak manfaat, namun juga menimbulkan tantangan seperti ancaman keamanan data, serangan cyber, dan ketergantungan pada sistem digital. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi pengelolaan TI yang baik, termasuk pelatihan SDM dan pelindungan sistem agar operasional tetap aman dan lancar. Tanpa pengelolaan yang baik, teknologi justru bisa menjadi sumber kerugian. Manajemen risiko adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Dalam penerapannya, risiko dapat dihadapi dengan berbagai strategi seperti menghindari, mengurangi, mentransfer, atau menerima risiko tersebut. Dalam era digital saat ini, sangat penting agar perusahaan mampu melindungi aset, menjaga keterlanjutan operasional, dan merespon perubahan dengan cepat dan tepat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari tugas 2, yaitu berdasarkan teori Maslow, pada level kebutuhan apa masalah Bapak Didu terjadi? Kalau kita lihat dari teori Maslow, masalah yang dialami oleh Bapak Didu ini terjadi pada level kebutuhan penghargaan. Dalam teori ini, Maslow menjelaskan bahwa setiap orang punya 5 tingkatan kebutuhan, dimulai dari kebutuhan dasar seperti makan dan minum, lalu rasa aman, kebutuhan sosial, penghargaan, dan terakhir aktualisasi diri. Nah, Bapak Didu ini sudah bekerja sekitar selama 10 tahun dan dikenal berprestasi. Artinya kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Tetapi sekarang dia merasa tidak dihargai karena tidak pernah dipromosikan atau diberikan penghargaan. Kebutuhan penghargaan ini penting karena setiap orang ingin merasa dirinya diakui dan dihargai oleh lingkungan kerja. Kalau karyawan yang sudah lama bekerja dan banyak kontribusinya tidak mendapat pengakuan, mereka bisa merasa kecewa dan tidak semangat lagi. Itu sebabnya jika kita lihat Bapak Didu
jadi sering terlambat, kurang aktif, dan kinerjanya menurun. Ini semua bisa jadi tanda kalau kebutuhan penghargaan dia sedang tidak terpenuhi. Jadi berdasarkan teori Maslow, untuk membantu Bapak Didu semangat lagi, perusahaan sebaiknya memberikan bentuk penghargaan atau apresiasi yang nyata, bisa lewat promosi jabatan, penghargaan karyawan terbaik, atau sekedar pengakuan di depan akan kerja. Dengan begitu, kebutuhan penghargaan Bapak Didu bisa terpenuhi dan motivasinya untuk bekerja kembali seperti dulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jika kita lihat dari teori 2 faktor Herzberg, kondisi yang dialami oleh Bapak Didu bisa dijelaskan dengan perbedaan antara faktor higienis dan faktor motivator. Herzberg menjelaskan bahwa ada 2 jenis faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja seseorang. Faktor higienis itu seperti gaji, kondisi kerja, hubungan dengan atasan, dan kebijakan perusahaan. Sedangkan faktor motivator lebih ke hal-hal yang membuat seseorang semangat kerja seperti kesempatan promosi, pengakuan, tanggung jawab, dan pencapaian. Dalam kasus ini, masalah utama Bapak Didu justru berada pada faktor motivator. Ia sudah bekerja sangat lama di kadar berprestasi, tapi tidak mendapatkan promosi atau penghargaan dari perusahaan. Oleh karena itu, meskipun mungkin faktor higienis seperti gaji dan lingkungan kerja sudah baik, tetap saja semangat kerjanya menurun karena faktor motivator tidak terpenuhi. Ia merasa usahanya tidak dihargai dan tidak ada perkembangan dalam karirnya. Herzberg mengatakan bahwa ketidakpuasan kerja sering muncul bukan karena lingkungan kerja yang buruk, tapi karena kurangnya faktor motivator. Jadi, jika perusahaan ingin meningkatkan kembali semangat kerja Bapak Didu, manajemen harus memberikan perhatian lebih pada faktor-faktor motivasi seperti memberikan tantangan baru, mengakui pencapaiannya, atau membuka peluang kenaikan jabatan. Dengan begitu, semangat dan produktivitas Bapak Didu bisa dipulihkan kembali. Baiklah, untuk jawaban nomor 3 adalah untuk mengembalikan motivasi kerja Bapak Didu, manajer harus mengembalikan langkah-langkah strategis dan manusiawi. Pertama-tama, penting untuk melakukan pendekatan secara personal. Manajer bisa mengajak Bapak Didu berdiskusi secara empat mata untuk mendengarkan langsung apa yang sebenarnya dirasakan oleh Bapak Didu dan diharapkan oleh beliau. Dari situ, manajer bisa memahami akar masalahnya. Apakah itu karena kurangnya penghargaan, tidak ada tantangan kerja baru, atau merasa stagnan dalam karir. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah memberikan pengakuan dan apresiasi secara nyata atas kerja keras dan kontribusi Bapak Didu selama ini. Apresiasi ini bisa berupa ucapan penghargaan di depan tim, pemberian sertifikat, bonus kinerja, atau yang lebih signifikan seperti promosi jabatan. Hal-hal seperti ini penting untuk memulihkan rasa percaya diri dan semangat kerja karyawan yang merasa dilupakan. Jangan lupa memberikan tanggung jawab baru atau tantangan proyek, seperti supaya Bapak Didu merasa dipercaya dan dihargai. Yang terakhir itu, manajer perlu membuat rencana pengembangan karir, jangka menengah dan jangka panjang bagi Bapak Didu. Misalnya dengan memberikan pelatihan tambahan, mentoring, atau menjadikannya bagian dari perencanaan strategis. Dengan cara ini, Bapak Didu bisa melihat masa depannya di perusahaan secara lebih jelas dan merasa bahwa usahanya membawa kemajuan. Pendekatan seperti ini tidak hanya termotivasi kembali, tapi juga membangun loyalitas jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Nah, jika saya berada di posisi sebagai manajemen sumber daya manusia, saya akan menyusun strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk membantu memulihkan semangat kerja Bapak Didu tersebut. Strategi jangka pendeknya mungkin adalah dengan segera melakukan komunikasi langsung secara personal untuk mengetahui apa yang membuatnya kehilangan motivasi. Setelah itu, saya akan memberikan penghargaan secara langsung. Selain itu, dalam jangka pendek, saya juga memberikan insentif atau bonus kinerja kecil sebagai bentuk penghargaan yang cepat dan nyata. Hal ini penting untuk menciptakan efek psikologis positif secara langsung. Untuk strategi jangka panjangnya,
Saya akan menyusun program pengembangan karir bagi Bapak Didu. Ini bisa berupa pelatihan kepemimpinan, penugasan proyek, atau rencana kenaikan jabatan dalam kurun waktu tertentu. Dengan begitu, ia memiliki tujuan jangka panjang yang bisa ia capai, dan ini menumbuhkan kembali semangat dan loyalitasnya.